Hai guys, welcome to Denime Channel. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke shorts kami kemarin. Ini ialah lanjutan cerita short kita yang kemarin upload. Meski bikin penasaran, kita banyak terima kasih yang telah menonton. Di video ini, kita akan bahas lebih lanjut dengan alur cerita yang lebih masuk akal. Loh, emangnya kemarin nggak masuk akal? Bukan gitu guys, itu kan short, jadi terbatas. Hehehehe. Buat yang belum mampir ke shorts kami, boleh langsung ditonton dulu. Jadi, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Begini jadinya kalau side character alias NPC bisa sememorable itu, kali ini kita bakal bahas One Piece fan letter dengan latar waktu pre-time skip dan setelah time skip. Gimana kalau side character malah jadi karakter yang berkesan? Atau bahkan terasa seperti main karakter di anime ini? Penasaran cerita yang satu ini? Apa itu One Piece fan letter? Jadi, buat yang belum tahu, One Piece fan letter ini ialah episode spesial dari One Piece yang menceritakan kehidupan dari sudut pandang side character alias NPC. Walau mereka cuma NPC, mereka memiliki keunikan masing-masing. Ada seorang anak kecil yang ingin menyampaikan perasaan pada idolanya. Ada juga kakak beradik yang berjuang mati-matian di Marineford. Cerita ini sederhana, tapi bisa bikin kamu terharu. Penasaran? Jangan skip, karena ini wajib banget diikuti. Kisah NPC yang bahkan nggak disebutkan namanya di sini. Tapi mereka punya spark yang somehow tercipta karena Straw Hat Crew. Kok bisa? Yups, karena spark somehow ini berhubungan antara mereka dengan kru topi jerami. Ini yang bikin sangat menyentuh. NPC di sini juga sangat berkesan. Scene berganti di adegan flashback di perang Marineford. Dimulai dengan adegan flashback, tapi flashback ini uniknya bukan dari main karakter atau support karakter, melainkan dari side karakter alias NPC. Kita diajak melihat kembali peristiwa perang di Marineford, yang merupakan bagian dari Marineford Arc. Di sini kita lihat Kizaru menggunakan kekuatan buah iblisnya, yang memungkinkan dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Bertarung melawan para bajak laut Shirohige, ada juga Boa Hancock, Dracul Mihawk, Doflamingo Don Quixote, Gecko Moria, dan banyak lagi. Lalu, narasi menjelaskan bahwa dunia telah memasuki era puncak bajak laut. Tiba-tiba, kita diperkenalkan dengan beberapa karakter baru. Ada anak kecil berkacamata berambut orange yang mirip dengan Nami, ada kakak, beradik Merin, ada Merin biasa, dan ada wanita berambut kribo. Scene berlanjut, anak kecil yang mengidolakan Nami. Kita diperkenalkan dengan anak kecil, berkacamata ini yang sangat mengidolakan Nami, bahkan sampai membuat surat untuk Nami sebagai fans. Walaupun dia sebenarnya nggak suka bajak laut, dia menganggap Nami berbeda. Menurut anak kecil ini, Nami berhasil mengelabui kekuatan buah iblis dan kekuatan otot dengan kelincahannya. Dia bilang, Nami adalah harapanku. Scene beralih ketika seorang wanita tua datang ke kamar anak ini, yang disebut anak dari keluarga penjual sayuran. Anak ini, yang sebenarnya harus pergi mengantar sayuran, malah bersikeras nggak mau pergi dan ingin menjalani petualangan seperti Nami. Meskipun dinasehati oleh wanita tua itu, anak kecil ini tetap menolak dan berhasil kabur. Scene berlanjut, kakak beradik Merin dan kisah mereka di Marineford. Adegan selanjutnya membawa kita ke flashback perang di Marineford, di mana kita diperkenalkan dengan hubungan antara kakak beradik Merin. Di tengah pertempuran, sang adik mencari kakaknya yang terjebak senjata dan berujung pada sebuah sarkasme. Aniki, apa itu semacam strategi lu? Katanya sambil membantu kakaknya, yang direspon dengan sarkasme, karena inilah kamu naik jabatan lebih lambat dari aku. Kita kemudian dibawa ke scene di toko buku, di mana seorang wanita Afro membaca buku tentang montir kapal cyborg, Franky, yang mengungkapkan tentang hilangnya Franky 2 tahun lalu. Ini juga menjadi momen untuk Robin yang muncul sebagai cameo. Scene berganti dengan pesan 3D2Y. Dia berusaha mengantarkan surat untuk Nami. Namun, dia tertimpa masalah saat dua pria mencuri rampokan dan mendorongnya ke kerumunan. Di sini, Perona muncul sebagai cameo, kemudian bertanya, ngomong-ngomong, apa dia berhasil sampai ke kapalnya? Tanya Perona kepada Zoro. Scene berlanjut, Merin dan pengaruh Straw Hat Crew. Di scene berikutnya, kita melihat Merin yang lebih tinggi. Jabatannya menyuruh bawahannya untuk menjaga kartu penting yang melindungi masa depan keamanan Sao Baudi. Yakni, bawahannya yang ternyata ialah adik dari kakak beradik Merin tadi. Di sini terungkap bahwa Merin ini, yang dikenal sebagai Raja Ombak Kebajikan, ternyata sangat ngefans sama Cooper, meskipun hanya melihat fotonya. Scene selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya.
Ikuti terus keseruan channel ini. Yah, see you on the next video.